kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, yang merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, yang merendahkan dan meninggikan juga. Kita katakan berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Ya, sebelum pujian ini teruskan oleh Pak Joni, kita angkat pujian yang sesuai dengan tema pada hari ini, berharga di matamu. Berharga di matamu, mulia dalam pandanganmu. Berharga di matamu, Yesus yang mengasihi. Ku berharga di matamu, berharga di matamu, mulia dalam pandanganmu. Berharga di matamu, Yesus yang mengasihi. Ku dipanggil, ku ditebus, ku dipanggil, ku ditebus, dijadikan milik kesayangannya. Ku dibentuk, ku dibentuk, ku diciptakan untuk kemuliaan-Nya. Sungguh kita berharga di hadapan Tuhan. Kita layak memuji menyembah Dia. Tangan kuasa-Nya yang menjadikan kita di rahim ibu kita. Kita katakan ku berharga di hadapan-Mu. Ku
dibentuk, ku diciptakan untuk kemuliaannya. Ku ditebus, dijadikan milik kesayangannya. Ku dibentuk, ku diciptakan untuk kemuliaannya, untuk kemuliaannya. Ya, salam Pak Joni, sudah siap pimpin pujian? Shalom. Ya, Shalom. Pak Joni. Ya, silakan Pak Sorry. Joni menyambut firman Tuhan. Terima kasih Bapak dari Oke. semuanya. Silakan Pak Joni. Maaf. Tadi saya mau masuk nggak bisa masuk ID-nya salah terus katanya. Ya udah. Puji Bagus. Tuhan. Ada Pak Derikson jadinya ya. Udah ketolong. Yang mau masuk lagi Maksudnya, ngantri ya. Kang ya, Cins. ini aja. Haleluya. Bisa tolong jadikan saya ke host dulu, Ibu? Ya, host. Belum ya? Tolong. Ya udah, terima kasih Bu. Baiklah, saya akan sebelum kita menekan firman Tuhan, kita akan sambut dengan pujian. Ya. Kita nyanyikan lagu Oh Yerusalem. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana.
Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Ya, silakan hambanya untuk firman Tuhan. Ya, terima kasih Pak Joni ya. Pujiannya silakan Pak Komingwan. Shalom Pak Komingwan. Ya, Ya, shalom semua. Selamat malam. malam. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dulu kita berdoa ya. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bersyukur bahwasannya Kau terlalu baik buat kami Tuhan. Kami masih boleh ada sampai hari ini. Itu karena kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, penyertaan-Mu, bahkan perlindungan-Mu, juga berkat-Mu Tuhan. Hamba-Mu masih boleh sehat, boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, juga urapi kami semua. Terima kasih untuk pujian yang sudah kami naikkan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami percaya di dalam pujian ada kesembuhan, di dalam pujian ada pertolongan-Mu, dan di dalam pujian ada kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Berkati setiap kami, hati dan pikiran kami, untuk kami boleh melakukannya dalam setiap kehidupan kami, apa yang kami sudah dengar. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus yang ada di dalam surga. Hamba-Mu sudah berdoa dan sudah mengucap syukur. Sama-sama kita katakan. Amin. Ya, shalom semua. Selamat malam. Ada sukacita ya malam ini ya. Saya kaget juga itu tadi Pak Dery Sunsijabat ya. Lagunya baru saya dengar itu. Yang berharga di mata Tuhan ya. Itu luar biasa ya. Itu kata-katanya itu memberkati kita semua ya. Kita dipilih dan saya percaya kita juga akan dijadikan bejana-bejananya Tuhan. Itu yang saya percaya pada firman-Nya juga, di dalam kandungan ibumu aku sudah memilih engkau. Itu luar biasa ya, keajaiban Tuhan bagi kita semua orang percaya. Hari ini tema saya untuk bagaimana kita bisa berharga di mata Tuhan. Kita harus menyadari hidup kita ini hanya sementara. Tidak akan lama di dunia ini. Amin. Mazmur 116 ayat 15 mengatakan, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya, kita harus ingat firman Tuhan di Mazmur 116 ayat 15. Semua orang itu berharga di mata Tuhan. Kematian semua orang yang dikasihinya. Kita harus ingat, mengiring Yesus itu sampai kapan? Ya tentunya harus sampai akhir hidup kita, titik darah penghabisan. Ya, jadi jangan sampai kata ya, kita kecewa ya, kita akhirnya juga tidak mau lagi bersekutu dengan Tuhan. Terlebih lagi kita tidak mau berdoa, tidak mau beribadah. Itu sangat disayangkan ya, karena kita ini semua orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Amin. Kita percaya kita ini semua Tuhan lebih dari segalanya. Kita harus ingat
Hidup kita ini hanya sementara. Mazmur 90 ayat 10 mengatakan, manusia bisa hidup 70 itu kalau kuat loh. Saya melihat di satu sisi banyak teman kita, contohnya ya, sudah dipanggil oleh Tuhan. Amin. Ya, kemarin juga teman saya sudah dipanggil Tuhan, usianya 47 tahun, belum berkeluarga ya, belum married. Ya, katanya dia badannya nggak enak, panas. Terus dia ke puskesmas, dia disuntik. Dia minta disuntik. Setelah itu dia disuntik, besoknya dia anfal 2 hari. Dia masuk ICU dan besoknya meninggal. Saya juga sempat kaget ya, wah kenapa begitu cepat ya? Usia 47 tahun. Itu kan pasti masih muda, sedangkan usia saya ini sudah umur 61 tahun ya, bulan Desember nanti. Ya, puji Tuhan di tanggal 7 Desember 2023 Tuhan izinkan saya untuk dipasang ring dengan cara dibor ya. Itu satu anugerah kehidupan kasih karunia Tuhan untuk saya boleh menikmati kehidupan yang kedua ya, untuk kita bisa berkarya buat Tuhan. Jadi kita ingat di 1 Petrus 4 ayat 2 ya. 1 Petrus 4 ayat 2 itu ayat kesukaan saya. Kita harus ingat supaya waktu yang sisa, kita ini semua punya waktu sisa. Sisa apa? Sisa hidup. Jadi jangan kita pikir besok kita masih hidup, ataupun tahun depan, ataupun 5 tahun ke depan, ataupun 10 tahun ke depan. Kita nggak tahu, itu semua ada di tangan Tuhan. Dia yang berdaulat, dan dia yang memberikan anugerah kehidupan kita sebagai orang percaya. Hendaklah kita bisa dikatakan di firman Tuhan 1 Petrus 4:2, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Tuhan. Firman Tuhan ini yang saya tangkap, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia. Apa sih keinginan manusia? Pengen hidup enak, pengen hidup bebas, ya, tidak mau terikat, ya, tidak, yang terlebih lagi tidak mau menurut apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itu sangat disayangkan kita sebagai orang percaya. Karena di Yohanes 15 ayat 16, bukan kau yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Kita harus menyadari firman Tuhan itu ajaib bagi setiap kita orang yang percaya. Amin. Ya, kita harus ingat juga ya di Matius 22 ayat 14. Kita ini bukan hanya terpanggil, tetapi kita harus jadi orang pilihan Tuhan. Seperti apa orang pilihan Tuhan? Yohanes 14 ayat 15, jika engkau mengasihi aku, engkau harus menuruti segala perintah-perintahku. Itu firman Tuhan yang harus kita genapi dalam kehidupan kita orang percaya. Tapi banyak yang saya melihat sangat disayangkan ya. Banyak hamba Tuhan sudah undur diri, ya, sudah tidak lagi memiliki kasih mula-mula. Ya, saya banyak jumpai ya. Kalau dikasih jadwal, nanti dia bisa tukar, dia bisa undur, dan berbagai alasan. Bahkan dia tidak mau lagi untuk dijadwal. Ada juga yang orang seperti itu. Bagaimana kita bisa menjadi orang pilihan Tuhan? Bagaimana kita bisa berharga di mata Tuhan? Hidup ini kan kesempatan. Ada satu pujian ya, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Gimana dengan pujian yang kita naikkan? Berarti kita hanya lips di mulut saja ya. Tetapi untuk melakukannya, wah, setengah-setengah ya. Ada dengan keraguan, ada yang langsung menolak, tidak mau lagi jadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu sangat disayangkan ya. Berarti kita mengundurkan diri kita, berarti kita tidak akan lagi tercatat di dalam kitab kehidupan orang percaya. Maaf kata ya, dengan tanda kutip, orang itu tidak akan lagi diingat oleh Tuhan. Kita harus ingat, manusia ini hidup cuman hanya numpang lewat. 1 Petrus 1 tuh ayat 17. Kita harus ingat, kita ini hidup hanya numpang lewat. Numpang lewat itu gimana ya?
kehidupan kita ini bukan hanya, rumah kita ini bukan yang ada di dunia ini, tapi rumah kita ini yang ada nanti di surga nanti. Kita sedang melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Harus kita lakukan seperti itu. Amin. Ya, sebagai orang percaya, kita mau nggak dicintai Tuhan? Kita mau nggak disayang Tuhan? Mau nggak? Harus. Kita harus mau dicintai oleh Tuhan. Amin. Ya, jangan sampai Tuhan melupakan kita ya sebagai orang percaya. Kita ini berharga loh di mata Tuhan. Kita ini biji matanya Tuhan. Bahkan di firman Tuhan dikatakan, engkau serupa dengan gambar aku. Ya, berarti kita benar-benar harus bisa menjadi hamba Tuhan yang benar-benar pure murni melayani Tuhan. Ya, jangan lagi punya motivasi yang salah. Jangan lagi kita, maaf kata ya, sebagai kedok topeng kita melayani Tuhan. Ya, Tuhan Yesus tahu loh setiap hati kita. Hati-hati kita sebagai orang percaya. Ya, jangan sampai Matius 7 ayat 21 sampai 28, menyala engkau pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Berarti apapun yang kita lakukan itu semuanya dikatakan munafik. Ya, nggak boleh. Kita sebagai orang percaya. Amin. Percuma engkau berjerih lelah, kau terus melakukan apa yang menjadi kesukaan kita loh, bukan kesukaan Tuhan. Melayani Tuhan, pilih-pilih ya, melayani Tuhan. Wah, nggak sepenuh hati ya. Wah, tersinggung dikit. Wah, sudah nggak mau lagi melayani Tuhan. Aduh, macam apa kita kalau sebagai hamba Tuhan seperti itu? Sangat mendukakan hati Tuhan. Amin. Ya, rasanya kita mau menang sendiri. Kita rasanya benar. Ya, aduh, padahal Mazmur 37 ayat 23 menjelaskan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Dia. Hari ini, apakah masih ada perkenanan Tuhan dalam setiap kehidupan kita? Saya katakan masih. Kenapa? Kita masih hidup. Kita masih diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu, waspadalah dan berjaga-jagalah. Ingat Yohanes 10 ayat 10. Iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan setiap orang. Tetapi ingat baik, Tuhan Yesus itu datang bukan hanya untuk memberi hidup, tetapi hidup yang berkelimpahan. Berkelimpahan yang seperti apa? Dengan damai, sejahtera, sukacita yang terus mengalir dalam setiap kehidupan kita orang percaya. Hendaklah kita tanam itu, kasih Allah dalam kehidupan kita. Amin. Ya, namanya juga kita masih hidup di dalam daging ya. Terkadang roh penurut, tetapi daging ini loh yang selalu berontak. Bicaranya, apapun tindakannya berbeda dengan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Ada 3 hal yang terpenting di dalam setiap kehidupan orang percaya supaya kita bisa berharga di mata Tuhan itu yang seperti apa. Amin. Kita simak baik-baik ya. Karena ini suara Tuhan yang saya harus sampaikan supaya kita bisa berubah, supaya kita bisa menjadi kesukaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mau nggak hidup kita diberkati? Pasti jawabannya semua mau dong. Wah, itu yang saya harapkan. Ya, jadi harus kita benar-benar introspeksi diri dalam setiap kehidupan kita. Karena di Yeremia 7 ayat 3, perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, maka aku akan diam dalam setiap bait tubuhmu. Amin. Hari ini kita belajar ya, bagaimana kita bisa menjadi anak Tuhan yang berharga di mata Tuhan. Kita baca di Mazmur 90 ayat 12. Mazmur 90 ayat 12 mengatakan, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami memperoleh hati bijaksana. Nah, hari ini pertanyaan buat kita.
apakah kita sudah mempersembahkan hidup kita menjadi orang yang bijak di dalam melakukan segala sesuatu, terutama buat Tuhan. Ulangan 6 ayat 5 mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Apakah itu sudah kita lakukan dalam setiap kehidupan kita orang percaya? Amin. Jadi poin yang pertama yang terpenting, jadilah orang yang bijaksana dalam melakukan segala sesuatu, terutama buat Tuhan. Ingat Kolose 3 ayat 23, lakukanlah segala sesuatu untuk Tuhan. Bukan untuk kesukaan orang, bukan untuk kesenangan orang, bukan untuk pujian, bukan untuk kehormatan, tetapi semuanya demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Harus kita lakukan sebagai orang percaya, pelayan-pelayan Tuhan yang setia. Amin. Roma 12 ayat 11 mengatakan, hendaklah rohmu tetap menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tuhan ingin kita semuanya bisa jadi berkat. Selagi kita masih bisa hidup, diberi kesempatan oleh Tuhan, kita berkarya. Amin. Ya, jadi jangan kita tidak mau lagi tunduk pada otoritasnya Tuhan, yaitu firman. Amin. Karena di Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ingat baik loh. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ingat baik, firman itu tidak ada yang lain, yaitu firman Tuhan yang menetapkan kita. Setiap langkah kehidupan kita adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi setiap jalan kita. Saya percaya kalau kita pakai firman Tuhan, kita akan diterangi hidup kita. Amin. Ingat baik, di 2 Timotius 3 ya, di akhir zaman, manusia akan mencintai dirinya sendiri, berlagak so tahu, tidak saling menghormati, ya, suka menyangkal, suka berdalih macam-macam. Tapi ingat firman ini. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Sudahkah kita pegang firman Tuhan ini dalam hidupmu? Sebagai patokan kehidupan kita untuk selaras dengan jalannya Tuhan. Dengan yang menjadi keinginan Tuhan. Ingat baik. Tidak ada yang bisa hidup benar tanpa firman. Amin. Ingat baik. Dia penuntun hidup kita. Sampai kapan? Sampai hidup kita berakhir. Tuhan menentukan kita untuk menutup mata. Pulang ke rumah Bapa di surga. Amin. Lakukan. Selagi engkau mampu melakukan. Ingat 2 Timotius 2 ayat 13. Sekalipun kau tidak setia, aku tetap setia karena aku tidak bisa menyangkal diriku. Ingat firman itu. Amin. Setialah. Setialah. Jadilah orang bijak. Jadilah orang yang disukakan Tuhan. Amin. Jangan disukakan orang. Disukakan orang itu bisa berubah jadi dibenci orang. Bisa dilupakan oleh orang-orang. Tetapi kalau bisa menjadi orang kesukaan Tuhan, lakukan itu. Sekalipun terseok-seok jalannya. Sekalipun rasanya tidak mampu. Tapi ingat baik, Tuhan Yesus itu selalu yang menyertai dan melindungi kita. Ibrani 13 ayat 5b mengatakan, tidak sekalipun aku meninggalkan engkau. Amin. Ada sebuah pujian kan? Setia, setialah, setia sampai akhir. Ya, kita harus setia sampai akhir. Sampai Tuhan panggil. Pulang ke rumah Bapa di surga. Amin. Jadi ingat, hal yang pertama, jadilah orang yang bijak dalam melakukan segala sesuatu. Tentunya ada perkenanan Tuhan. Tidak mendukakan hati Tuhan, tidak bersungut-sungut, dan selalu setia untuk melayani pekerjaan Tuhan. Itu yang berharga. Di mata Tuhan tidak ada yang lain.
Amin. Karena kita orang pilihan Tuhan, dan kita tidak akan salah dipilih oleh Tuhan. Kita menjadi hamba yang benar di hadapan Tuhan. Sampai kapan? Sampai akhir hidup kita. Amin. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Kita akan masuk di dalam hal yang kedua. Apa sih hal yang kedua? Setelah kita jadi orang yang bijaksana, apa yang menjadi keinginan Tuhan? Kita baca di Roma 12 ayat 1 dan 2. Roma 12 ayat 1 dan 2 saya akan bacakan secara cepat. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ingat, kita ini karena berharga di mata Tuhan, banyak kita lupakan kasih Tuhan. Kita tidak mau lagi hidup di dalam kasih Tuhan. Ingat baik, itu sangat disayangkan. Amin. Ada satu pujian, mengasihi, mengasihi, lebih sungguh, mengasihi, mengasihi, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi, lebih sungguh. Bagaimana dengan kehidupan kita? Adakah kita praktekkan kasih Allah dalam setiap kehidupan kita orang percaya? Banyak orang, khususnya ya, anak-anak orang percaya, kalau dia mengasihi aku mengasihi dia. Tapi kalau dia tidak mengasihi aku juga balas dengan tidak aku mengasihi dia. Berarti kita tidak mau menuruti perintah Allah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan setelah itu kasih yang kedua, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Banyak orang, musuh yang terbesar dalam kehidupan kita adalah diri kita sendiri. Kita nggak menyadari. Terkadang ya, kita bisa lupa kita status kita ini sebagai anak Tuhan atau anak sebaliknya, anak hantu. Ya, kalau di gereja haleluya seperti malaikat. Tapi jujur nih, banyak yang saya jumpai ketika keluar, ya, emosinya kembali, ya, penguasaan dirinya, buah rohnya tidak ada. Ya, gimana? Berarti kita secara nggak langsung kita tidak mempraktekkan kasih Allah yang sudah diajarkan, khususnya di dalam firman Tuhan ini. Amin. Banyak orang hanya baca, tapi tidak mau jadi pelaku firman. Yakobus 1 ayat 22. Hendaklah engkau tidak hanya jadi pendengar, dan jujur ya, tidak jadi pembaca firman, tapi jadi pelaku firman. Itu yang terpenting dalam setiap kehidupan kita, orang yang berharga di mata Tuhan. Amin. Saya bukan orang pintar, saya bukan orang yang hebat, sempurna, enggak. Tapi saya mau belajar apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saya. Saya impartasikan buat semua orang. Tapi kalau orang itu menolak, berarti pilihan mereka yang salah, yang dia lakukan. Ingat, baik. Kesempatan yang Tuhan beri tidak akan bisa kita ulangi kalau kita tidak bertobat sungguh-sungguh. Amin. Ingat ya, upah dosa ialah maut. Kalau kita masih melakukan kesalahan, ya, yang diulang-ulang, yang rasanya kita benar sendiri, hati-hati.
berarti kita keluar dari jalurnya Tuhan. Amin. Peganglah firman ini. Jadi pedoman hidupmu. Dan saya percaya kita tidak akan dilupakan Tuhan. Amin. Jadi poin yang kedua, kasih Allah yang harus kita praktekkan dalam hidup kita. Karena kita ini semua berharga di mata Tuhan. Ingat Matius 6 ayat 14 dan 15. Jika engkau tidak mau mengampuni orang lain, kesalahan orang lain, Bapakmu di surga juga tidak akan mengampuni. Kalau sekiranya kita masih ada simpan dosa ataupun sakit hati, kita berdoa, jujur ya, saya katakan Tuhan akan tutup telinga. Dia tidak akan mau mendengar. Karena kita tidak tulus dalam segala sesuatu yang melakukannya itu tidak dengan kasih kita. Benar-benar yang tulus, yang murni di hadapan Tuhan. Amin. Hari ini memang firman-Nya keras ya. Saya juga ketemplat. Saya bawa ini justru saya yang kena duluan. Tapi saya mau bagikan. Kita ingat, hidup kita ini jangan dipenuhi oleh sampah yang ada di dunia yang kita jumpai. Tapi milikilah kasih Allah yang besar. Kasih Allah yang sempurna. Untuk kita impartasikan sehingga hidup kita bisa menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan khususnya yang utama. Amin. Jangan bangga dipuji orang. Jangan bangga statusmu. Tapi ingat baik. Tuhan Yesus itu mau melihat hamba-hamba Tuhan, khususnya pelayan-pelayan Tuhan, yang tetap rendah hati, tetap memiliki kasih Allah dalam hidupnya. Berubah, bertobat, sungguh-sungguh. Bertobat itu bukan 360 derajat, itu berarti muter balik lagi. Tetapi berubah, bertobat itu 180 derajat. Itu yang Tuhan inginkan bagi kita semua. Orang yang terus menjaga berharga di mata Tuhan. Menjadi biji kesayangan Tuhan. Melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ingat baik Efesus 2 ayat 10. Kita ini buatan Allah di dalam Kristus Yesus yang mana telah dipersiapkan untuk melakukan pekerjaan baik. Untuk kita tetap hidup di dalam Dia. Jadi jangan sebentar ada di dalam Tuhan, sebentar di luar Tuhan. Itu namanya tomat. Ya. Tahu tomat? Tomat kumat. Tapi kita harus jadi pelayan Tuhan yang total. Tobat total. Sehingga apa? Sehingga kita tetap memiliki berharga di mata Tuhan. Amin. Jadi ingat baik yang kedua. Praktekkan kasih Allah dalam hidupmu. Jangan berpura-pura. Jangan lagi main-main dengan kesempatan yang Tuhan beri. Untuk kita bisa praktekkan di dalam kehidupan kita orang percaya. Terlebih lagi menjadi hamba Tuhan. Amin. Dan saya percaya. Kalau kita melakukan dengan benar dan berkenan kepada Tuhan. Kita akan menjadi hamba Tuhan yang disayang oleh Tuhan. Amin. Mau jadi hamba Tuhan yang disayang oleh Tuhan? Khususnya kita semua yang ada di Amin. tubuh Kristus ilahi ini. Amin. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Yang terakhir, yang ketiga. Bagaimana kita bisa menjadi harta kesayangan Tuhan, yaitu berharga di mata Tuhan? Seperti yang tadi saya katakan, Yakobus 1 ya, ayat 22. Jangan jadi orang pendengar saja. Yang kalau orang yang jadi pendengar saja itu masuk kuping kiri tembus kanan. Tapi kita harus ingat ketika kita dengar firman Tuhan masuk dari kiri, harusnya stop di dalam hati kita. Tanam itu firman. Dan jadilah pelaku firman. Keluaran 19 ayat 5. Jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang kepada perjanjian-Ku, engkau akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari segala bangsa. Karena akulah yang punya kerajaan di bumi dan di surga. Ingat baik Keluaran 19 ayat 5.
Jadi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang kepada perjanjian-Ku sendiri, engkau akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari segala bangsa, karena Akulah yang punya di bumi dan di surga. Amin. Bagaimana dengan kehidupan kita? Kita masih pegang nggak firman Tuhan Amin. dalam hidupmu? Jadilah pelaku firman. Memang sulit ya jadi pelaku firman. Banyak orang, maaf kata nih, hanya pintar firman, tapi untuk prakteknya tidak dinyatakan dalam hidupnya. Ya, akhirnya statusnya ya S1, S2, S3 sampai kemanapun jadi kebanggaan kita, bukan jadi kebanggaan Tuhan. Ingat baik, manusia ini kan akhirnya kan pasti pulang ya. Pulangnya kita kemana? Harus ke surga. Ya. Dengan salah alamat. Amin. Ya, sangat disayangkan kalau kita sampai pulang bukan ke rumah Bapa di surga. Amin. Ya, percuma kita mau punya umur panjang, tetapi kita tidak bisa berarti hidup kita buat Tuhan. Percuma hidup kita kalau diberkati, tapi tidak disayang oleh Tuhan. Karena tidak menjadi pelaku firman. Amin. Ya. Ayo lakukan. Selagi masih ada waktu yang terbaik loh yang Tuhan sediakan. Bagi kita orang yang tetap percaya dan tidak meninggalkan Tuhan. Dan tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup. Tidak ada yang lain. Mengandalkan Tuhan. Amin. Orang yang berjerih lelah di dalam melayani Tuhan akan diingat dan akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Mau nggak diberkati Tuhan? Ayo setia, taat. TAAT itu singkatannya, takut akan Allah, terutama. Tanam itu dalam hidup. Jangan pernah lagi salah melakukan apapun dalam hidup kita. Kita ini adalah biji mata Allah. Kita ini semua berharga di mata Tuhan. Amin. Karena kita sudah diberi akal budi pekerti dan juga hati yang bijak untuk bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup. Amin. Ayo bekerja terus. Mengiring Yesus terus sampai akhir hidupmu. Setialah terus sampai akhir menutup mata Tuhan panggil kita. Amin. Tanam itu 3 hal yang terpenting. Jadilah orang yang bijaksana dalam melakukan segala sesuatu. Jangan menurut kehendak kita, tetapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Amin. Dan yang hal yang kedua, miliki kasih Allah. Terus impartasikan buat banyak orang. Bagaimana kita bisa menjadi terang Kristus, suratan yang terbuka, yang dibaca semua orang, sehingga orang boleh datang kepada Tuhan Yesus. Bahkan menyerahkan dirinya untuk dibaptis, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Amin. Dan yang ketiga, jadilah pelaku firman yang benar di hadapan Tuhan. Jangan pernah salah jalan. Jangan menuruti hati kita. Teruslah berdoa. Teruslah minta tuntunan Tuhan. Untuk kita bisa menjadi hamba yang setia. Yang terus menjadi terang Kristus. Kemanapun kita diutus. Sehingga orang banyak diberkati. Sehingga orang banyak melihat. Ada terang Kristus. Di dalam kehidupan kita orang percaya. Sehingga orang mereka boleh sukacita juga. Menerima Yesus. Membuka hati juga kepada Dia, menjadi orang yang percaya dan berharga di mata Tuhan. Amin. Ingat baik Filipi 4 ayat 8. Ya. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, yang mulia, yang benar di hadapan Tuhan, itu yang harus kita lakukan dalam setiap kehidupan kita orang percaya. Amin. Ayo lakukan. Kita ini sedang berlomba-lomba mencapai garis finish yang Tuhan sudah tentukan. 1 Korintus 1 ayat 10 mengatakan, hendaklah kita seia, sekata, sepikir, sejiwa.
Tidak ada perpecahan, bahkan sebaliknya membangun bait Allah yang kudus. Sehingga hati Tuhan Yesus disenangkan oleh perbuatan kita, kelakuan kita, dan apapun yang kita lakukan. Semua itu berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk berkat-Mu malam ini Tuhan. Kami sudah mendengar dan kami akan terus tanam dalam setiap hati dan pikiran kami untuk selaras apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Kami anak-anak-Mu Tuhan. Dan kami orang pilihan-Mu Tuhan. Kiranya kami terus dapat melangkah bersama Yesus. Melakukan perkara yang besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bagi orang yang tetap percaya, setia, taat, melakukannya. Dengan hati yang murni, pure di hadapan-Mu Tuhan. Sehingga hati Tuhan Yesus disenangkan oleh perbuatan kami. Pelayanan kami. Berkati tubuh Kristus ilahi. Berkati Ibu Elia Esther. Sama suami Pak Skimto, anaknya juga Bang. Anaknya juga Michael. Berkati setiap kami yang hadir Tuhan. Berkati Pak Robert. Berkati Pak Derison Sijabat. Berkati Pak Joni Iskandar. Berkati Pak Yosef. Berkati kami semua Tuhan. Bu Miske. Berkati juga ya Tuhan. Pak Josia. Berkati juga ya Tuhan. Bu Winda. Bu Irawati. Dan Bu Siska. Dan juga Dr. Retnot Tranggono. Bu Ripka Rosa. Di tubuh Kristus ilahi. Kiranya Kau berkati setiap kami Tuhan. Kami adalah biji mata-Mu, kami adalah anak-anak-Mu yang berharga di mata-Mu Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dan kami percaya apa yang kami sudah dengar, kami akan lakukan dalam kehidupan kami. Kami mau terus berharga di mata-Mu Tuhan. Kami tidak mau salah jalan. Kami mau terus, Kau adalah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Dan kami percaya pada firman-Mu, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa di surga kalau tidak melalui Yesus. Itu kami tanam dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah tubuh Kristus ilahi malam ini Tuhan. Kiranya kami sudah diberkati. Hamba-Mu sudah selesai. Engkau tidak pernah selesai. Kau terus berkarya dalam hidup kami. Kami kembalikan semua kemuliaan, kebesaran, keagungan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan. Ya, terima kasih buat Komingwan ya. Firman-Nya luar biasa, banyak ayatnya, berharga di mata Tuhan. Ya, puji Tuhan di sini tadi jelas firman-Nya sudah disampaikan banyak sekali ya. Jadi poinnya jadilah bijaksana dalam segala hal ya, dalam segala sesuatunya harus jadi bijaksana. Nah, di sinilah kita didewasakan terus oleh firman, diingatkan terus oleh firman. Tadi Komingwan sudah sampaikan firman-firman-Nya ya. Nah, ini ke-1. Yang kedua, kasih Tuhan harus dipraktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Nah, disinilah jangan pura-pura kasih sebetulnya tidak ada kasih ketulusan, betul ya Komingwan ya. Kita segala sesuatu melakukan dengan tulus, bukan dengan hitung-hitungan ya. Kalau kita hitung-hitungan, Tuhan juga akan hitung lagi ketulusan kita. Nah, di sini betul Komingwan. Kita harus tulus hidup sama Tuhan karena Tuhan itu meniliknya ke dalam, ya, tidak di luar. Kalau manusia lihatnya di luar, Tuhan lihatnya ke dalaman hati kita, ya. Nah, ketulusannya ini. Nah, inilah nanti terujinya tidak sama Tuhan, ya. Puji Tuhan, ini firman-Nya sudah ada jawaban dari Komingwan, luar biasa. Yang ketiga, jadilah kita juga menjadi pelaku firman. Nah, ini. Jadi pelaku firman ini memang gampang-gampang susah, tapi kalau dipraktekannya dengan rendah hati dan mau melakukannya, sebetulnya kita sedang menuju di dalam keselamatan kita sendiri ya. Ini luar biasa. Jadi kita harus jadi pelaku firman. Ini harus sungguh-sungguh berpegang firman karena apa? Firman ini menjadi apa? Tadi katakan harta kesayangan Tuhan. Kita jadi anak kesayangan Tuhan, kita berharga di mata Tuhan. Kalau kita melakukannya, ya,
Belum kita minta, Tuhan sudah sediakan. Karena engkau berkenan di mataku, kata Tuhan. Tuhan selalu menyediakan tepat pada waktunya. Saya percaya ya, ini firman menegur kita semua bahwa kita ini nggak bisa main-main. Kita itu berharga di mata Tuhan. Hargailah firman, hormatilah ya, dan lakukanlah dan bertindak. Ini firmannya luar biasa, Coming One. Terima kasih, firmannya luar biasa ya, ayat-ayatnya sudah keluar semuanya. Biar Bapak Ibu diberkati oleh firmannya, amin. Ya, Coming One, terima kasih. Firmannya sangat memberkati kita semua ya. Saya juga diberkati oleh firmannya. Karena kita harus terutama perbaikilah tingkah laku kita ini. Ya, nah di sini tidak ada kepura-puraan di dalam Tuhan. Mungkin kalau manusia dunia masih petak umpet ya, Coming One ya. Masih bisa main-main ya. Saya dulu begitu, pagi itu udah kenal Tuhan, saya tidak bisa main-main. Kalau AA nggak bisa jadi B ya. Nah itu harus punya ketegasan di dalam ikut Tuhan. Jadi ini luar biasa. Coming One juga nyampain firmannya. Hari ini saya mendapatkan modul yang berbeda, Coming One ya. Modulasinya tegas ya, luar biasa ya. Jadi inilah saya pikir ini sesuai dengan berharga di mata Tuhan. Kita ini semua berharga di mata Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Ya, Tuhan memberkati Coming One. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Coming One ya. Sehat, semua keluarga diberkati dan pelayanannya Tuhan bawa kemana Tuhan mau jadi berkat. Amin. Ya, mari saya minta untuk Pak Joni angkat satu pujian. Ya, nanti saya minta doa syafaat ya. Siapa nih nanti saya minta doa syafaat. Mana Bu Esther? Iya, Bu. Ya, oke. Silakan Pak Joni angkat satu pujian. Terima kasih Coming One, firmannya luar biasa ya. Luar biasa banyak kunci-kuncinya yang saya dapatin. Puji Tuhan. Silakan. Oke, baik. Terima Oke. kasih Ibu Emilia. Terima kasih untuk Pak Pendeta Coming One yang sudah memberkati kita. Kita akan tutup pemberitaan firman hari ini dengan satu pujian. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Karena Tuhan Yesus telah memanggil kita semua untuk bersama-sama melayani Dia. Kenapa terus belajar lagi? Bersih dulu. Tuh. Oh, kucingnya Roginya ikut memuji. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil
Kau yang sesat, marilah. Dengarlah, Tuhan Yesus memanggil, hai kamu yang berada di jalan yang sesat, datanglah ke hadapannya dan akuilah dan bertobatlah. Maka dia akan mengampunimu, dia akan melepaskanmu dari ikatan dan belenggu dosa. Percayalah, dia selalu setia. Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak aku dan engkau. Jangan enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan engkau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggilmu, kau yang sesat, marilah. Kau yang sesat, marilah. Ya, terima kasih Pak Joni. Silakan Bu Esther, doa syafaat. Mari Iya, Bu. Mari kita berdoa. bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Pada malam ini ya Bapa, kami sungguh mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Bapa buat kasih setiamu, kebaikanmu kepada kami. Kalau kami boleh Bapa bersekutu dengan Engkau melalui teman-teman kami semua Tuhan, semua itu karena kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa buat semua yang Kau beri kepada kami. Baik itu kesehatan, berkat rohani, jasmani, sukacita, seperti gelombang laut yang tidak putus-putusnya Engkau beri kepada kami. Kami sungguh bangga Bapa mempunyai Bapa. Tuhan kami, Raja kami, Tuhan Yesus Kristus Allah Bapa kami, yang kami sembah, yang kami agungkan, yang kami puji, yang kami muliakan. Terima kasih Bapa buat malam ini. Kalau kami Bapa boleh selalu bersyukur kepadamu. Semua itu karena kebaikan-Mu ya Bapa, bukan hasil perbuatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kau berkati Bapa, gembala kami Bu Elia ya Bapa. Berkati Tuhan pelayanannya, berkati suaminya, berkati anaknya Mikael ya Bapa. Biarlah Kau jadikan Tuhan keluarga ini menjadi keluarga kerajaan sorga. Dengan taat akan Tuhan, Engkau berkati semua Tuhan, baik itu pekerjaannya, pelayanannya, dimanapun dia berada ya Bapa, Engkau selalu menyertai. Karena itulah janji-Mu ya Bapa. Kau pakai dia Tuhan untuk melayani yang sakit ya Bapa, yang terbelenggu Engkau lepaskan, Engkau yang susah Engkau hibur Tuhan, melalui firman-Mu Tuhan, melalui Ibu Elia ya Bapa. Biarlah semua pelayanannya Tuhan, Engkau tuntun Tuhan, tutup bungkus dia dengan kuasa darah-Mu.
Biarlah dia terus Tuhan selalu melayani dan memuliakan nama-Mu untuk hormat bagimu. Terima kasih Bapa. Gitu juga Bapa, sudah kami dengar tadi yang dibawa Bapak, Pak Iwan ya Bapak. Mingwan. Ya, firman-Mu ya Bapa. Tanamkan itu Bapa di dalam hati kami. Biarlah jadikan kami Bapa pelaku-pelaku firman-Mu. Benar Bapa. Kalau kami Tuhan tetap setia kepadamu. Engkau Tuhan terus bekerja di dalam hidup kami. Kami merasakan terus kasih-Mu Tuhan. Berkat-Mu yang berlimpah. Kesembuhan yang daripadamu. Semua Tuhan Engkau beri kepada kami. Mari Bapak Engkau urapi Bapak Pak Ian ya Bapak. Untuk selalu Tuhan melakukan membawa firman-Mu ya Bapak. Dimanapun dia berada ya Bapak. Kau pakai dia dengan dahsyat ya Tuhan. Karena Engkau juga Tuhan sudah menyembuhkan Bapak ini. Sudah memberikan mujizat-Mu kepada dia. Sudah mengalami kasih-Mu yang luar biasa ya Bapak. Biarlah dia juga Tuhan boleh membagikan kepada orang-orang yang Tuhan yang haus akan lapar akan firman-Mu. Terima kasih Bapak. Urapi kami semua Bapak. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Benar Bapa, seperti firman-Mu Tuhan. Hidup kami ini adalah seperti firman-Mu, seperti uap. Sebentar ada, sebentar lagi tidak ada. Mari Bapa, Engkau beri kekuatan kepada kami. Berikan roh-Mu Tuhan kepada kami. Biarlah kami Tuhan, mampukan kami Tuhan. Biarlah kami tidak berjalan sendirian, tetapi roh-Mu Tuhan yang menuntun kami. Biar kami bisa Tuhan melakukan firman-Mu itu Tuhan. Mari Bapa, urapi kami semua di akhir zaman ini. Karena Engkau sudah memilih kami sebelum dunia dijadikan. Engkau tuntun kami terus Tuhan. Tangan-Mu yang berlobang paku itu Bapa. Tumpangkan itu di dalam hidup kami. Di loh hati kami. Biarlah kami terus Tuhan. Memandang kepadamu. Mengharap kepadamu. Mengandalkan Engkau di dalam hidup kami. Karena tanpa kasih-Mu Tuhan, hidup kami tidak berarti. Engkau berkata ya Bapa berfirman, begitu besar kasih-Mu kepada kami semua, sehingga Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal, biar kami tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Engkau sediakan bagi kami. Sungguh luar biasa kasih-Mu ya Bapa. Tidak ada kasih seperti kasih-Mu. Engkau rela mati untuk kami. Engkau Tuhan disalibkan untuk kami. Biar kami tidak binasa, biar kami beroleh hidup yang kekal yang Engkau sediakan bagi kami. Ampuni kami Bapa, kalau seringkali kami salah memakai pikiran kami. Ampuni kami Bapa, kuduskan kami, mampukan kami. Biarlah kami selalu tertuju mata kami kepadamu. Biarlah kami Tuhan tidak bermain-main lagi Tuhan di hidup ini. Biarlah kami berserah sepenuhnya kepadamu. Karena Engkaulah Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik pada malam ini. Kami sudah ditaburkan firman-Mu kepada kami. Biarlah firman-Mu itu Tuhan boleh tumbuh berakar dan berbuah di dalam kehidupan kami. Biarlah seperti firman-Mu ya Bapa, menjadi surat yang tertulis di hidup kami Tuhan. Semua kelakuan kami, semua Tuhan tingkah laku kami Tuhan. Biarlah kami seperti Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, karena Engkau menciptakan kami serupa segambar dengan Engkau. Biarlah Tuhan yang selalu memampukan kami. Biarlah kami Tuhan semakin hari, semakin mengandalkan Engkau di dalam hidup kami. Semakin kami berserah kepadamu. Karena rancangan-Mu adalah rancangan yang indah bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik di dalam hidup kami.
Terima kasih Bapa. Kau berkati semua hamba-hambamu dimanapun berada ya Bapa. Berikan kekuatan Tuhan kepada semua hamba-hambamu. Kau pakai dengan dahsyat Tuhan di akhir zaman ini. Biarlah padi sudah menguning ya Bapa, tetapi penuai berkurang ya Bapa. Biarlah Engkau pakai penuai-penuai di akhir zaman ini Tuhan. Dengan dahsyat ya Tuhan. Biarlah namamu ditinggikan di bumi dan di sorga. Terima kasih Bapa, kami sungguh mengucap syukur kepadamu. Inilah doa kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Menjadi juru selamat kekasih jiwa kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Ya, terima kasih buat Bu Esther. Mari kita doa berkat saat ini. Mari kita angkat kedua tangannya. Kita terima berkat dari anak Bapa. Mari saat ini Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat kehidupan, berkat damai sejahtera, berkat penuh hikmat dengan api yang menyala-nyala sampai Tuhan menjemput di atas awan-awan yang kedua kali. Mari saudara yang percaya kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Oke, ya kita